Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Semoga itu semua bernilai baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, butuh waktu yang cukup panjang bagi kami pribadi, 3 hari merenung, mencoba memahami akan satu peristiwa yang khususnya terjadi yang diduga akibat dari perundungan yang begitu mendalam dirasakan, berakibat satu komplikasi dari perasaan yang tentunya menghadirkan beragam macam ekspresi yang kemudian memuncak untuk melakukan satu putusan yang merusak, berakibat fatal, bahkan menghadirkan korban luka begitu banyak dan mencengangkan dalam konteks perbincangan wacana nasional, bahkan juga menjadi isu dalam dunia internasional. Ya, kejadian yang tepat mengguncang Indonesia dari pusat kota di Jakarta pada salah satu institusi pendidikan yang tentunya telah menyebar nama, lokasi, dan hal-hal terkait dengannya. Teman-teman, kurang lebih 2 tahun lalu saat saya berkunjung pada salah satu daerah ibu kota dari satu provinsi, kepala daerah pejabat sementara pada waktu itu meminta waktu untuk berdiskusi tentang satu keadaan, tentang satu masalah lebih tepatnya yang mendera banyaknya institusi pendidikan di wilayah yang beliau pimpin. Bahkan di satu daerah yang dinilai cukup terluar, tingkat persoalan itu begitu tinggi. Persoalan dimaksud tidak jauh dari bullying, perundungan yang terjadi di beragam tingkat institusi pendidikan pada saat itu. Bukan hanya di tingkat universitas, bahkan di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama sampai ke tingkat dasar. Dan dalam perjalanannya bahkan ditemukan dengan skala-skala tertentu sesuai levelnya di taman kanak-kanak. Begitu memprihatinkan, begitu miris, begitu sakit dan sedih kita mendengar dampak dari kasus perundungan ini sampai-sampai harus mengakibatkan adanya korban jiwa yang melompat mengakhiri hidup, yang bertengkar kehilangan nyawa dengan senjata tajam dan sebagainya. Tentu kita berpikir lebih panjang ke depan. Kita membayangkan tentang suasana Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan, hadirnya pemuda-pemuda hebat, intelektual, terpelajar, mampu mengangkat negeri ini pada kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan. Namun bila kita melihat kondisi-kondisi kekinian, nampaknya kita baik sebagai orang tua, sebagai sosok yang lebih dewasa, dan tentunya memanggil sosok-sosok negarawan, kita mesti lebih serius lagi memikirkan bangsa ini, lebih serius lagi memikirkan kehidupan bernegara, bermasyarakat. Dan tentu saja ada 3 bagian di sini yang menurut kami mesti berperan. Di video ini saya tidak hanya mengajak, tapi juga berupaya mengawali dari diri pribadi dan keluarga bahwa 3 faktor akan sangat menentukan dan begitu penting dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang bernilai emas, bukan melahirkan cemas. Yang pertama tentu kita mulai dengan diri kita pribadi sebagai orang tua. Saya, Anda, kita semua. Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di sekolah diakibatkan pada mulanya kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, kurangnya pendekatan dari sisi keluarga, orang tua,
Sehingga dengan itu anak-anak mencoba mengekspresikan kehilangan mereka, mengekspresikan tuntutan-tuntutan perhatian mereka di tempat yang berbeda. Dan sayangnya itu dilakukan dalam satu institusi pendidikan di mana mereka belajar, di mana mereka menempuh satu jalan untuk meniti bagian-bagian sifat intelektual mereka di masa depan dan terganggu dengan keadaan itu. Tentu saja faktornya bisa banyak, karena kesibukan anak bisa mengakses apa saja, bisa melihat apa saja, bisa bermain apa saja, tidak terkonfirmasi ulang keberadaan mereka dengan kesibukan orang tua. Ayah boleh sibuk, tapi ibu juga mesti terkoneksi. Ibu boleh sibuk, tapi ayah juga mesti terkoneksi. Mesti ada bagian diri kita yang bertanggung jawab untuk bisa menjaga anak-anak kita sebelum kita melepaskan mereka ke tempat yang lebih luas. Saya kira penting di sini saya juga bermohon, baik pada pribadi dan kita semua, untuk berpikir sekali lagi bahwa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagi yang anak-anak kita masih SD mungkin, masih TK mungkin, mereka akan menjalani hidup. Mereka akan jalani kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, menjadi sesuatu. Bila kita hanya sibuk di luar, mencari sesuatu materi ke dalam dan tidak terperhatikan keadaan psikis mereka, keadaan jiwa mereka, tentu apa yang kita dapatkan tidak akan pernah memberikan pengaruh yang setimpal, tidak akan memberikan feedback yang baik kepada kita semua di kehidupan mendatang. Yang kedua, tentu saja di sini ada faktor sekolah, institusi yang kita percayakan untuk menjadi tempat mendidik anak-anak kita tercinta. Kepercayaan ini tentu harus dibayar dengan komitmen yang jelas. Mempercayakan sepenuhnya artinya kita telah melihat, meneliti sekolah ini layak, kita melihat bahwa guru-gurunya baik, semangatnya tinggi, kurikulumnya bagus, mendidik fisik dengan baik, intelektual dengan baik, spiritual dengan baik. 3 komponen ini dengan karakter dan caranya masing-masing. Kepercayaan ini tentu harus kita serahkan sepenuhnya agar tidak terjadi orang tua mengintervensi sekolah, bahkan membawa program sekolah pada keinginan-keinginan orang tua. Saya ingin tekankan khususnya di sekolah-sekolah swasta, agar jangan sampai terjadi lembaga pendidikan terbawa oleh keinginan sekelompok orang tua, keinginan-keinginan tertentu yang tentu mengalahkan visi-visi besar di dalam lingkungan sekolah. Guru-guru yang baik harus terlindungi. Baik dalam mendidik bisa banyak definisinya. Bisa dengan kepintaran intelektualitasnya, ketegasan dengan beragam definisi tapi sesuai konteksnya. Bila memang tidak menyakiti anak secara berlebihan, atau memang tindakan yang harus diambil karena anak itu memang harus mendapatkan satu ketegasan yang setimpal dengan perilakunya. Walaupun di rumah tidak mendapatkan itu, boleh jadi karena ayah ibunya tidak mengerti di level mana anak itu berbuat kesalahan. Bagaimana cara menertibkan anak itu? Jika kemudian kesalahan itu dididik dengan tegas, tapi kemudian dibela oleh orang tua dengan cara yang salah, maka melahirkan konsekuensi yang tidak baik pula. Tentu saja sekolah bukan tempat titipan. Lembaga pendidikan bukan tempat kita menyerahkan sepenuhnya agar mereka bertanggung jawab. Tentu tidak demikian. Yang bertanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi sekolah, guru-guru mengambil tanggung jawab itu untuk membantu kita mendidik anak-anak lebih baik. Tentu saja peluang ini pun tidak memberikan satu kesimpulan bahwa setiap guru, kepala sekolah, dosen bisa berbuat apa saja. Tentu tidak. Ada batasannya, ada aturan-aturannya. Namun demikian yang saya maksudkan adalah kerjasama kolektif dengan satu visi. Visi yang jelas bahwa anak-anak ini mesti baik, sehat secara fisik, pintar secara intelektual, dan baik secara moral, kuat secara spiritual. 3 inilah yang dapat sekiranya mendidik seseorang menjadi manusia seutuhnya. Bila moralnya baik, tentu kepintaran itu akan dibimbing menjadi bermanfaat dan fisik mudah dalam beraktivitas. Pada intinya, di keluarga, ia punya satu kontrol atas perilaku. Di dalam sekolah, sekolah juga punya sistem yang mengontrol anak dalam keadaan yang baik, dan tentu 2 ini harus saling beriringan. Apa yang didapatkan di sekolah, dicek kembali di rumah.
Kami mengalami masa-masa itu. Kita saat kecil pulang dari sekolah, ibu bertanya kembali. Ayah semasa hidupnya juga mengecek kembali, memantau, melihat. Bila kami pulang dalam keadaan kesal, ibu memeluk dengan penuh kasih sayang, menenangkan, mengembalikan emosi dalam keadaan semula. Pun demikian memastikan apa yang akan dipelajari besok sudah siap, malam disiapkan, TV pada maghrib dimatikan, untuk mengaji, untuk mempersiapkan besok PR-PR dikerjakan, sehingga kontrol di rumah senafas dengan program yang berlangsung di sekolah. Demikian sebaliknya. Nah, saya kira hal-hal semacam ini penting dibangun kesadaran bagi kita semua. Setidaknya kita berpikir untuk diri kita dulu bahwa ini akan meneruskan perjuangan kita ke depan. Mereka akan mengalami kehidupan di masa datang dengan lebih serius, lebih nyata. Yang ketiga, tentu elemen pemerintah. Dalam hal ini, kementerian terkait, dalam hal ini institusi terkait, baik dari pusat sampai dengan ke daerah. Tidak bisa kita menata sistem pendidikan ini menjadi formalitas lagi, seremonial lagi. Harus lebih serius, terintegrasi dengan kementerian-kementerian lain. Bila memang ada tayangan-tayangan yang tidak pantas, saya kira Komdigi harus lebih tegas lagi. Bukan hanya membatasi, tapi mungkin mengeluarkan aturan yang melarang hal-hal tertentu yang berdampak sangat tidak baik bagi kehidupan masyarakat, generasi muda khususnya, anak-anak bahkan, ya untuk diselesaikan, ditutup, bukan hanya dibatasi. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang saat ini kita katakan maju. Algoritma TikTok yang kita sebut di luar. Bagaimana Tiongkok membuatnya? Bagaimana program itu didesain? Program yang penuh dengan nilai edukasi, motivasi, tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang sangat aneh, berkembang di dunia luar, terlebih bahkan di kita, di Indonesia ini. Anak-anak TK bisa berjoget, anak-anak SD bisa berekspresi yang tidak sesuai dengan karakternya, dan seterusnya, dan seterusnya. Rasa-rasanya kita mesti berpikir kembali, rasa-rasanya kementerian bisa mengambil tanggung jawab dengan lebih tegas lagi pada aspek-aspek dimaksud, ya sehingga jika kita berharap ke depan dengan semua rasa pertimbangan kenegarawanan, ingin Indonesia maju, ingin Indonesia emas, maka tentu yang harus diperhatikan generasi-generasi mudanya. Betul, makan bergizi gratis untuk fisik, ya. Tapi kualitas pendidikan secara intelektual juga mutunya mesti tingkatkan sesuai dengan kebutuhan kini, terus, dan masa depan. Tapi juga ada satu hal yang tidak boleh kalah dalam perhatian, yaitu pendidikan spiritual. Saat moral mulai terganggu, saat kehidupan orang-orang dewasa saat ini bisa terasakan, bandingkan dengan 5 tahun ke belakang, apalagi 10 tahun ke belakang, apatah 20 tahun ke belakang. Bagaimana kondisi perilaku manusianya, moralnya. Sekarang rasanya jauh bila akan dibandingkan. Tapi tentunya sekali lagi bahwa spiritual adalah kuncinya. Mudah-mudahan jika ini bisa kita dalami dengan baik, sosialisasi melibatkan secara kolektif terintegrasi. Kami mohon diperkuat lagi, Bapak Ibu sekalian, pemangku jabatan, pendidikan agama di sekolah, mohon diperkuat. Silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, tapi kita ini Indonesia, sekali lagi, yang lapis kehidupan berbangsa dan bernegaranya adalah lapis-lapis spiritual di antara intinya. Negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada perjanjian komitmen lapis spiritual yang hadir di dalamnya. Dan spiritual ini menguatkan moral. Jika ini tidak kuat, maka berbahaya bagi aspek-aspek yang lainnya. Tentu diterjemahkan di lapangan bisa dengan cara-cara yang berbeda, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Demikian pasal 29 di ayat 2 itu. Oleh karena itu, mari kita saling perkuat. Mungkin bisa menghadirkan selain psikolog, ada tokoh-tokoh agama di sekolah-sekolah, peningkatan mutu, konsultasi, mengamati murid-murid yang murung, murid-murid yang cenderung ekspresif, mengambil langkah-langkah tegas pada sesuatu yang membahayakan. Mudah-mudahan adik-adikku yang berada dalam kondisi yang mungkin kalian merasa tertekan dengan suatu kondisi tertentu, ayo percaya diri.
Allah memberikan kita potensi yang hebat. Allah memberikan kita kekuatan yang tiada terkira. Kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan hati kita. Bangkit. Jangan memandang diri sebagai pribadi yang lemah. Ya, engkau punya potensi yang hebat. Engkau adalah harapan-harapan untuk bangsa ini ke depan. Yakin, engkau adalah anak yang berpotensi pintar. Engkau adalah anak yang kuat. Jangan mudah terbawa suasana yang seakan-akan mengondisikan engkau sebagai anak yang lemah, mudah dirundung, mudah dibully. Tidak. Ya, engkau adalah anak yang bisa bergaul dengan baik, bersosial dengan baik, tumbuhkan kepercayaan dirimu, bisa menyelesaikan banyak persoalan. Adik-adikku yang masih senang mengelompok untuk membuli, melakukan perundungan, sadarlah, tidak ada manfaat dari itu semua. Hanya akan merugikan orang lain, termasuk diri kita sendiri, dan kehidupannya lebih luas. Ingat, kita semua punya masa depan. Ayo kita bersama-sama bekerja dengan baik, belajar dengan semangat, dan baca 10 tahun ke depan. Buat agenda dari sekarang. Tuliskan di buku catatanmu, buku diarimu, bahwa 10 tahun ke depan, saya akan menjadi tokoh A, saya akan menjadi ahli B, saya akan menjadi pakar di bidang C. Mari kita bangun negara kita ini semangat, baik, dan kita katakan stop bullying, stop perundungan, komitmen bersama. Semoga Allah menjaga negeri ini. Semoga Allah menyayangi kita semua, dan semoga Allah menyatukan kita dalam kerukunan, kekompakan, kebaikan, dan menjauhkan kita dari segala sifat yang tercela, dari berbagai hal yang bisa memecah belah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.